Pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita sejukkan suasana pagi hari yang sejuk ini, hari Selasa 24 September 2024 ini. Iya. Muncul satu pertanyaan, apakah umat Islam itu harus berpolitik? Bukan harus berpolitik lagi, wajib malah. Karena sejatinya pemirsa, kita ini adalah political creature, makhluk politik yang sudah berpolitik sejak lahir. Karena kan kita bisa memilih, ya. Dan tahukah Anda, hampir seluruh bukan hampir lagi, seluruh aspek dalam kehidupan kita ini diatur oleh kebijakan politik. Dan dibuat oleh para politicians. Jadi nggak ada alasan bagi kita umat Islam untuk bersikap apatis, antipati, dan acuh terhadap politik. Nah, pertanyaannya begini, kan orang selama ini memandang politik itu kotor, tidak santun, tidak bersih, korup, ngeselin, bikin stres. Akhirnya orang-orang jadi mistrust, jadi nggak percaya gitu, dan jadi gak kepengen berpartisipasi aktif dalam politik, alias ya cuman ya udahlah, cukup tahu aja gitu kan. Iya, padahal kita nggak boleh seperti itu loh. Justru kita sebagai umat Islam, ya, bagaimana caranya biar politik itu adalah politik bersih, politik Islami, politik santun, politik yang elegan, berpolitik yang dimana kita berjihad untuk membela rakyat, membela umat, ya, untuk mensejahterakan umat Islam, mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu semua kita ini kan lewat kebijakan politik lah. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang politisi loh. Adalah seorang politisi ulung dan berkarisma. Beliau bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin umat, pemimpin negara, pemimpin rakyat, yang tiap hari dicela-cela, dicaci maki oleh para kafirun Jahannam laknatullah itu. Beliau adalah seorang pemimpin negara, bukan hanya seorang nabi dan rasul saja. Nah, beliau juga seorang pemimpin negara, pemimpin rakyat, pemimpin masyarakat, dan politisi. Kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpolitik, ya. Jadi kalau kita pengen mewujudkan politik yang riang gembira, politik santun, politik elegan, politik yang bermarwah, yang bermartabat, politik yang bersih, politik yang melahirkan kepercayaan kepada para politisi, yang politisinya ketika diberikan amanah dia tidak khianat. Itu harus kita yang memulai, harus kita yang mulai melakukannya. Kita nggak boleh bersikap apatis seperti itu, nggak boleh teman-teman, tidak boleh sama sekali. Haram hukumnya dalam Islam. Umat Islam itu apatis, acuh terhadap sesama saudaranya, terhadap sesama umat Islam aja kita nggak boleh apatis. Kita harus saling peduli. Kan kita ini dididik apa?
selalu berjamaah, bukan infiradi. Ya. Makanya ada konsep namanya ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu bukan hanya sekedar persaudaraan. Tapi arti persis dari ukhuwah itu artinya adalah memperhatikan. Saling memperhatikan, saling peduli. Apa yang diperhatikan? Banyak. Contoh ukhuwah Islamiyah, memperhatikan, peduli kepada sesama saudara-saudari kita yang beragama Islam. Apa yang diperhatikan? Apakah dia sudah makan apa belum? Apakah dia sudah minum apa belum? Apakah dia sudah sekolah apa belum? Apakah dia hidupnya sudah sejahtera apa belum? Dan seterusnya. Apa dia sudah bekerja apa belum? Sudah berpenghasilan apa belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konsep ukhuwah itu memperhatikan, saling peduli. Pun begitu juga dengan ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Itu artinya memperhatikan. Memperhatikan. Paying attention. Saling peduli, caring gitu loh. Saling peduli, caring, menjaga gitu. Itu arti ukhuwah yang sebenarnya itu seperti itu. Bukan hanya sekedar kita artikan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar warga bangsa, antar sesama anak bangsa. Betul. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama umat manusia. Betul. Tapi dalam pengejawantahannya, ukhuwah itu artinya memperhatikan. Nah, bagaimana agar ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga? Ya kita harus berpolitik. Kita harus bersiasah. Berpolitik itu juga ada fiqihnya. Anda kalau pergi ke ragam pengajian pasti akan jarang sekali membahas tentang fiqih siasah atau fiqih berpolitik. Kitab-kitab politik pun jarang juga. Salah satunya Ahkamus Sultaniyah itu jarang sekali dibahas di pengajian. Karena kata orang, wah politik itu sensitif. Masjid bukan tempat buat membahas politik. Lah, di masjid itu kita bukan bahas politik praktis. Bukan tentang politik elektoral. Ya. Tapi yang dibahas di masjid itu adalah bagaimana politik itu bisa menjadi hal yang menyenangkan. Bagaimana orang berpolitik itu tetap menjadi orang yang beradab. Bagaimana umat Islam ini disejahterakan melalui kebijakan politik yang pro kepada umat Islam. Ini yang dibahas. Rasulullah itu berpolitik di masjid dalam hal membahas kebijakan, polisi, dan strategi, terutama strategi perang. Itu bahasa di masjid, di rumah beliau di Masjid Nabawi. Jadi tidak boleh umat Islam itu tidak berpolitik. Umat Islam wajib berpolitik. Ya, wajib berpolitik. Wajib hukumnya. Karena akhirul kalam saya cuma mau bilang gini aja. Ketika orang baik banyak diam, maka orang jahatlah yang akan berkuasa. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa kita amalkan, bisa kita jalankan. Salah satunya adalah dengan kita sebagai umat Islam bersiasah atau berpolitik. Karena kalau bukan kita yang mengambil sikap, maka kemungkaranlah yang akan terjadi. Semoga bermanfaat. Hazami fadli Rabbi. Allahumma fiqh. Lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.